إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang masih Allah berikan kepada kita dalam jumlah yang sangat banyak, sampai Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha menghitung nikmat-nikmat Allah, pasti kalian tidak akan pernah bisa menghitung dengan jeli. Tuhsuha, ihsa itu artinya bahasa Indonesia, al-ihsa itu seperti sensus penduduk. Jadi dihitung semua keluarganya berapa, penghasilannya berapa, anaknya ikut BPJS apa tidak, semua itu namanya ihsa. Jadi menghitungnya jeli. Maka kalau kalian berusaha menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah bisa menghitung satu persatu nikmat yang Allah berikan. Dan tidak ada nikmat setelah iman dan Islam yang lebih mahal daripada sehat. Sehat itu mahal, tapi sedikit orang yang sadar akan nikmatnya sehat. Kita butuh harta. Setelah harta terkumpul sakit, maka dia akan mengatakan lebih baik saya tidak punya harta tapi sehat. Yang terkena musibah matanya ternyata terkena benda tumpul ataupun tajam sehingga dia tidak bisa melihat. Dia punya kekayaan yang banyak, dia akan mengatakan lebih baik separuh hartaku ini aku keluarkan, yang penting mataku kembali. Ini sehat. Dan sehat itu dalam pepatah Arab disebutkan as-sihhatu taj. Kesehatan itu mahkota. Ala ru'usil as-sihha. Adanya di atas kepala orang-orang sehat. Jadi orang sehat dia bisa melihat. La yaraha illal marda. Yang bisa melihat hanya orang sakit. Enak ya sehat. Begitu kita sakit, kita mengatakan enak orang sehat. Kena hujan gini tetap jalan. Kondisi macet dia tidak ada kendaraan, dia jalan kaki. Enak orang sehat. Karena sehat itu mahal. Dan banyak orang yang tertipu, terlalaikan dengan nikmat sehat ini. Dan kita mohon agar kita termasuk dalam golongan hamba Allah yang sedikit jumlahnya, yang mereka banyak dan pandai bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah uswah bagi siapa yang akan meneladani beliau. Untuk berapa usia pun maka beliau tetap uswah. Untuk anak kecil beliau adalah uswah. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Kemudian setelah itu ditinggal ibunya dalam usia berapa tahun? 6 tahun sepulang perjalanan dari Madinah ke Mekah. Pulang kembali setelah perjalanan pulang 150 kilo. Di tengah padang pasir ibunya sakit wafat. Dan Nabi dalam usia sedemikian rupa beliau ikut menggali makam untuk ibunya. Ini yatim betul. Dan kemudian sampai setelahnya dipelihara oleh kakeknya. Dipelihara oleh kakeknya ini Nabi juga disertakan bersama pemuka-pemuka Quraisy di satu tempat yang mana tidak ada anak kecil yang duduk kecuali Nabi Muhammad boleh duduk. Kumpul dengan pemuka-pemuka Quraisy. Kemudian setelah wafatnya kakeknya dipelihara oleh pamannya. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib punya anak yang banyak, 10, dan beliau dalam kondisi miskin. Contoh untuk seusia 8 tahun ketika ikut dengan pamannya dalam kondisi miskin, dia mengatakan kepada pamannya, "Wahai pamanku, carikan aku pekerjaan." Luar biasa. Jadi tidak minta. Nabi tidak minta. Allah katakan, "Wa alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka ailan." Ailan ini kekurangan, kemudian Allah yang membuat cukup. Minta pekerjaan, dicarikan. Pamannya bertanya, "Wahai anak saudaraku, seumuranmu ini bekerja seperti apa? Pekerjaan apa yang sanggup kau kerjakan?" "Sudah, tidak usah bekerja." "Wahai ammi, carikan aku pekerjaan." Ternyata terdengar oleh orang-orang Quraisy. Kemudian ada yang datang kepada pamannya, "Wahai Abu Thalib, aku punya pekerjaan untuk keponakan. Tapi aku tidak bisa gaji besar." "Apa itu?" "Penggembala kambing. Menggembala kambing saya. Nanti saya gaji ya tidak sesuai berapa dirham." Disampaikan oleh pamannya kepada Nabi. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bahagia. Bukan bahagia karena mendapat uang, tapi bahagia karena pekerjaan ini mulia. Ditanya, "Kenapa kau tertawa, wahai keponakanku?" Kata Nabi, "Tidaklah Nabi dan Rasul mereka sebelum diutus oleh Allah, bukankah mereka dulu juga penggembala kambing?" Nabi bahagia, jangan-jangan dia nanti juga jadi penggembala kambing kemudian jadi Nabi. Sampai usia Nabi masuk usia belasan tahun, mulai berdagang dengan Maisarah. Kemudian juga ada peperangan antar kabilah. Nabi juga ikut. Bukan hanya di rumah baca buku, tidak. Tidak di medan, tidak di bangku sekolah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diutus oleh Allah dalam surat Al-Jumu'ah, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah Allah yang telah mengutus fil ummiyin, pada kaum yang buta huruf, seorang rasul yang dari mereka juga yang buta huruf. Apakah Nabi sampai wafatnya buta huruf? Tidak. Kelanjutan ayat itu, dalam satu ayat itu Allah katakan, "Yatlu alaihim ayati." Nanti utusan ini akan membacakan. Membaca itu berarti dia membaca. Yatlu tilawatan, tilawah. Membaca, betul-betul membaca. Yatlu alaihim ayati. Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka.
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka apa? Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah. Ada menafsirkan hikmah itu adalah hadis. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, walaupun mereka sebelumnya dulu mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Sampai Nabi usia menikah. Sebelum menikah beliau sudah bekerja. Ketika menikah, walaupun Sayyidah Khadijah ini konglomerat kaya raya, Nabi menikah dengan mahar. Nabi memberikan nafkah kepada istrinya, bukan dompreng kepada istrinya yang kaya. Ini contoh. Sampai, dan Nabi tidak menikah sampai Sayyidah Khadijah wafat. Jadi orang-orang yang mengatakan Nabi itu istrinya apa? 9, tapi bukan bersama Sayyidah Khadijah. Ketika bersama Sayyidah Khadijah hanya sendiri. Begitu Sayyidah Khadijah meninggal, barulah setelah itu ada perintah untuk menikah. Dan hanya satu istri Nabi yang masih gadis, Sayyidah Aisyah. Kemudian Nabi sebagai contoh bagaimana beliau sebagai suami. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, ma akraman nisa illa karim wa la ahanahunna illa la'im. Barometer laki-laki yang baik itu di rumah, bagaimana di rumah. Kalau di luar yang ditunjukkan baiknya. Ketika di rumah aslinya. Kasihan yang di rumah dapat bagian marahnya suami. Datang-datang aku pemimpin, tidak ditaati. Pemimpin itu ditaati. Ditaati, tapi harus memberikan contoh yang baik. Maka setelah Nabi wafat, sahabat-sahabat Nabi bertanya kepada Sayyidah Aisyah, hidup bersama Nabi selama 10 tahun. Sahabat bertanya, wahai Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, kami mengenal Nabi, kami berkumpul bersama Nabi, tapi kami tidak tahu bagaimana Nabi di rumah. Ceritakan kepada kami. Sayyidah Aisyah mengatakan kana khuluquhu al-Qur'an. Sudah, kalau mau tahu akhlaknya Nabi, sudah di Al-Qur'an itu sudah. Bagaimana Nabi sebagai seorang ayah? Bagaimana Nabi bermain dengan anak-anak kecil? Dan semuanya Nabi adalah uswah hasanah. Dan semua kehidupannya Nabi itu dibuka. Tidak ada yang tersembunyikan. Ada yang tersembunyikan? Tidak ada. Kalau kita ini menyembunyikan, di luar rapi, ke masjid rapi, di rumah bagaimana perkataan kita kepada istri kita, kepada anak kita? Sudahkah kita menjadi contoh yang baik? Ayo baca Quran, tapi kita tidak baca Al-Quran. Taruh handphone, tapi kita main handphone. Selesaikan bacaan Al-Quran dulu. Jangan nyalakan televisi, tapi dia juga menyalakan televisi. Seakan-akan dia penguasa di rumah, bertindak seenaknya sendiri. Ini bukan pemimpin. Pemimpin itu dicontoh. Maka berikan contoh yang baik. Apalagi kepada anak-anak kecil, mereka tidak butuh diperintah. Cukup diberikan contoh, mereka akan sama dengan apa yang dia contoh. Kalau orang tuanya habis maghrib sampai isya di hadapan televisi, anaknya begitu. Habis salat isya nonton TV sampai jam 9, anaknya juga begitu. Hidupnya di luar, pulangnya malam, tidurnya malam, anaknya begitu. Maka Nabi sebagai uswah untuk setiap usia. Dan semua kehidupan beliau dibuka di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang Yahudi ahlul kitab dikatakan oleh Allah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ini mengenal Nabi seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dari mana mereka tahu? Dari kitab-kitab mereka. Sebelum Nabi lahir, kelahiran Nabi, apa yang terjadi dengan alam, bagaimana nanti Nabi ini datang, ciri-cirinya seperti apa sudah mereka kenal sebelum Nabi diutus. Tapi kebiasaannya orang Yahudi, memang mereka ini hobinya apa? Hobinya dia berbohong.
Kemudian orang Yahudi ini pagi hari membunuh nabinya, siang hari dia ke pasar. Tidak ada dosa. Sepertinya tidak ada dosa membunuh nabi. Maka Abdullah ibn Rawaha ketika diutus oleh Nabi untuk mentaksir jumlah panenan kurma di Khaybar. Khaybar ini banyak penghuninya Yahudi, dan setelah ditaruhkan oleh Nabi, kemudian Khaybar ini ada pembagian antara Nabi dengan orang Yahudi. Ketika sudah mulai panen, Nabi mengirim Abdullah ibn Rawaha untuk mentaksir. Nah, pada waktu itu Abdullah ibn Rawaha mengatakan, wallahi, demi Allah, makhluk Allah yang paling aku benci adalah kalian orang Yahudi. Karena kalian membunuh nabi-nabi Allah. Karena kalian ini suka berdusta, berbohong, dan bersumpah dengan nama Allah. Tapi walaupun kebencianku kepada kalian seperti ini, tapi tidak akan merubah keadilanku dalam menjalankan amanat yang disampaikan oleh Nabi. Sekarang ini kurma bagaimana? Kalau kamu mau ambil silahkan, kalau tidak kami yang akan ambil. Karena dibagi dua. Maka orang Yahudi pun mengakui Abdullah bin Rawaha, kalau memang orang-orang seperti ente bahasanya, maka ini yang membuat langit dan bumi tetap tegak. Karena kejujuran dan kebenaran dalam bertutur kata. Sementara orang Yahudi, mereka berjanji dan mereka yang khianat terhadap janjinya. Ma'asyiral muslim rahimakumullah. Kita kembali mengulang satu hadis saja yang lalu, kemudian kita melanjutkan hadis yang setelahnya. Wa an Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Kita biasa hafal Abi Sa'id Al-Khudri. Dari Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anna nasan minal ansar, bahwasanya ada beberapa orang dari kaum Ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum. Mereka minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memberikan kepada mereka. Summa sa'aluhu fa'atahum. Kemudian mereka minta lagi kepada Nabi dan diberikan oleh Nabi. Hatta nafida ma indahu, sampai apa yang ada pada Nabi habis. Nabi itu sedekahnya luar biasa. Kita berikan contoh yang lalu, Sayyidah Aisyah ketika datang perempuan minta-minta, ternyata kekayaan yang bisa dimakan oleh Nabi dan istrinya satu buah kurma. Diberikan kepada wanita yang minta-minta ini, bersamanya dua anak perempuan. Kemudian oleh ibunya dibagi dua, satu separuh. Kemudian setelah makan selesai pulang, ibunya tidak makan. Pada waktu yang lain, peminta-minta datang lagi bersama kedua putrinya ke rumah Sayyidah Aisyah, dan waktu itu punya 3 buah kurma. Diberikan semuanya oleh Sayyidah Aisyah. Tidak satu ini saya juga makan, tidak, semuanya diberikan. Sampai akhirnya oleh ibunya diberikan kepada putri yang pertama, diberikan kepada putri yang kedua. Mungkin karena laparnya cepat habis. Akhirnya ibunya baru ngangkat kurma ke arah mulutnya, kedua putrinya teriak, ternyata masih kurang. Dibagi 2, diberikan lagi. Jadi masing-masing 1,5 dan ibunya tidak makan. Diceritakan kisah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, wajib bagi Allah memasukkan wanita ini ke surga. Kenapa? Dalam kondisi dia tidak mampu, dalam kondisi dia lapar, dia tetap berperilaku baik kepada anak-anaknya. Terkadang kita dalam kondisi tidak ada uang, anak kita minta, mereka tidak menerima yang dia minta, tapi kita marahi. Punya minta makanan dan seterusnya tidak dikasih karena tidak punya, nyenggol gelas, gelasnya jatuh pecah, marahnya luar biasa. Tidak dicukupi apalah kebutuhan anaknya, tapi dia keluarkan
amarahnya kepada anaknya sehingga yang keluar doa-doa yang buruk untuk anaknya, dan malaikat lewat mengatakan amin. Jadi orang kita ini mengatakan ada namanya wali lewat. Wali apa? Wali lewat. Iya, ada istilah wali lewat. Siapa itu wali lewat? Wali lewat itu malaikat Allah yang tugasnya adalah dia berjalan di muka bumi ini. Setiap ada orang yang berdoa, dia berhenti mengatakan amin. Ibu-ibu mendoakan anaknya, nakal kamu, amin. Matamu, amin. Semua yang jelek diaminkan semua terjadi pada anaknya. Ini bahaya. Ini bahaya. Maka selalu berbicara yang baik, karena pasti akan kembali kepada kita. Maka karena banyak malaikat yang keliling ini tadi, wali lewat tadi ini, maka digunakan oleh sahabat-sahabat Nabi atau orang-orang salaf menggunakan kalau mereka berdoa itu merasa doanya kok lama terkabulkan, maka dia berdoa menggunakan orang lain. Ya Allah, fulan ini banyak hutang, lunaskan hutangnya. Malaikat mengatakan amin, dan bagimu apa yang kau minta. Malaikat yang mendoakan. Anak kita selalu rankingnya di bawah. Lihat tetangganya juga begitu. Sambat, ya Allah mudahkan urusan anaknya fulan, naikkan dengan nilai yang baik. Doakan yang bagus. Ini sebagian salaf menggunakan metode doa seperti ini. Maka malaikatnya mengatakan amin, dan bagimu apa yang kau minta untuk dia. Sama persis. Doanya malaikat itu apa mungkin ditolak? Tidak mungkin. Maka doanya malaikat itu sangat makbul, dan kita butuh doanya malaikat. Dan malaikat diciptakan oleh Allah banyak tugasnya. Dan diantaranya di majelis taklim ini ada malaikat yang mencari. Begitu ada majelis taklim, mereka memanggil kawan-kawannya, halummu ilaina, kemari. Ayo, ini ada majelis taklim. Sampai mereka ini bertumpuk-tumpuk, mereka bersayap. Bertumpuk-tumpuk sampai, kata Nabi, sampai ke langit. Begitu selesai majelis taklimnya atau majelis zikirnya, mereka kembali dan Allah bertanya, min aina antum? Dari mana kalian malaikat? Apa Allah tidak tahu? Allah tahu. Kemudian kata malaikat, kami dari majelis taklim ini, di Masjid Al-Irsyad, di SD Al-Irsyad. Allah bertanya, apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan? Mereka memujimu ya Allah, mereka mengagungkanmu ya Allah, mereka bertakbir dan seterusnya. Apakah mereka melihat aku, kata Allah? Malaikat mengatakan tidak. Lalu bagaimana kalau mereka melihat aku? Apa yang mereka minta? Mereka minta surga. Allah kembali bertanya, apakah mereka pernah melihat surga? Kata malaikat tidak, belum pernah. Kemudian Allah bertanya, bagaimana kalau mereka tahu surga? Maka kata malaikat, pasti mereka lebih bersungguh-sungguh untuk mencapai atau untuk masuk ke surga dengan amalan-amalan baiknya. Apa yang mereka mohonkan? Mereka memohon dari api neraka. Mereka pernah melihat? Kata malaikat belum. Mereka belum tahu neraka. Bagaimana kalau mereka bisa melihat neraka? Maka kata malaikat, pasti mereka akan semakin takut kepadamu ya Allah, dan mereka tidak akan lagi bermaksiat kepadamu. Apa yang mereka inginkan, kata Allah? Mereka ingin supaya engkau ampuni dosa-dosa mereka. Apa kata Allah? Aku ampuni semua yang hadir di majelis taklim itu. Ini pembicaraan antara Allah dengan malaikat yang Allah tugaskan untuk hadir di majelis taklim. Akhirnya ada malaikat yang mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, ada di antara mereka yang datang tujuannya bukan untuk hadir di majelis taklim. Kebetulan mungkin hujan, kemudian dia ngiyup dan duduk. Apa kata Allah? Karena mulianya majelis ini, aku akan mengampuni dia juga. Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah,
hatta nafida ma indahu, sampai apa yang ada pada Nabi habis, diberikan semuanya. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi, kemudian beliau bersabda, mengatakan kepada mereka ketika semua hartanya sudah diinfakkan, habis semua yang ada di Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum, kebaikan yang aku miliki tidak akan pernah aku sembunyikan dari kalian. Aku berikan semua apa yang kalian minta. Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah. Tapi siapa yang menjaga diri, menjaga kehormatannya dari minta-minta, Allah akan menjaga kehormatannya. Wa man yastaghni, dan barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah beri, yughnihillah, Allah akan membuat dia berkecukupan, tidak butuh lagi. Karena kalau orang tidak merasa cukup, dia selalu minta, walaupun diberikan. Kata Nabi dalam hadis, kalau seorang hamba diberikan 1 lembah emas, maka dia akan minta yang kedua. Kalau diberikan 2, dia akan minta yang ketiga. Tidak akan pernah selesai sampai masuk ke dalam mulutnya itu tanah. Artinya apa? Sampai masuk kuburan, sampai meninggal. Jadi tidak akan pernah merasa puas manusia. Maka Nabi katakan, siapa yang merasa cukup dengan pemberian Allah, Allah akan membuat dia cukup. Wa man yatasabbar yusabbirhu, barang siapa yang berusaha sabar dalam kondisinya, Allah membantu dia sabar. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma utiya ahadun ata'an, dan tidaklah seorang hamba diberikan pemberian oleh Allah khairan wa awsa' minas sabr, yang lebih baik dari dan lebih luas daripada sabar. Tidak ada pemberian yang lebih luas dan lebih baik daripada sabar yang Allah berikan kepada hamba. Ini pembahasan kita yang lalu dan sudah banyak kita berikan contoh. Cuman yang lalu yang datang sedikit karena hujannya luar biasa. Ini hanya mengingatkan materi yang pekan yang lalu. Dan kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa an Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kita sering mendengar hadis ini, ajaban li amril mu'min, sungguh istimewa, mengagumkan perkara orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair, sesungguhnya urusannya semuanya baginya itu baik, tidak ada yang buruk. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan hal ini tidak bisa terjadi kepada seseorang kecuali hanya bagi orang mukmin. Kita dengarkan azan dulu. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Jika orang mukmin ini ditimpa dengan kesenangan, kebahagiaan, kecukupan harta, dia bersyukur. Punya anak soleh, dia bersyukur. Punya istri solehah, dia bersyukur. Punya istri cantik, bersyukur. Istri punya suami yang tanggung jawab, dia bersyukur. Punya anak yang manut, dia bersyukur. Dapat rumah walaupun kecil, dia bersyukur. Yang penting tidak kehujanan dan tidak kepanasan, dan bisa berteduh di atas atap walaupun kecil, tetap dia bersyukur. Ada makanan untuk 1 minggu, dia bersyukur walaupun makannya hanya tempe, tetap bersyukur, masih ada persediaan. Kalau kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau berdoa minta dunia, Allah berikan semuanya. Tapi beliau tidak. Dan sepulang dari masjid subuh, pulang ke rumah, tanya ada makanan? Tidak ada, kalau gitu aku puasa. Itu Nabi. Kita tidak sampai seperti itu. Tidak sampai. Tidak ada makanan, keluarkan apa yang ada di kulkas, bisa diolah. Ada telur, bisa diolah.
ada sayur, ada beras. Beras persediaannya berapa kilo di rumah. Tapi bersyukurnya yang kurang. Kenapa? Yang dilihat orang yang lebih mampu. Sehingga dia tidak akan pernah bersyukur. Diberikan Allah 100 nikmat, satu dia inginkan, dia lupa dengan nikmat yang 100. Dia ingin menggapai yang satu. Yang 100 ditinggal. Ini tidak akan pernah merasa puas dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. In asabathu sarra syakar. Jika dia mendapatkan atau diberikan kebahagiaan, dia akan bersyukur. Fakana khairan lahu, yang demikian ini baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar. Jika dia ditimpa dengan dharra, ini kesusahan, sakit, kurang harta, tidak ada buah-buahan, anaknya kadang ganyang, istrinya kadang goda, suaminya juga begitu. Ya, ini sabar. Orang mukmin dia akan bersabar. Fakana khairan lahu. Yang ini adalah menjadikan baik baginya. Maka ma'asyiral muslim rahimakumullah. Dikatakan ajaban di amril mukmin. Nabi sendiri mengatakan sungguh luar biasa perihal orang mukmin. Dan beliau ini menunjukkan ketakjuban beliau dalam kebaikan orang mukmin, kondisi orang mukmin. Fa inna sya'nahu kullahu khairun. Kondisinya semuanya baik. Maka orang mukmin itu kalau diberikan nikmat dia bersyukur. Bersyukur mengatakan apa? Alhamdulillah. Dia mengharapkan, dia berusaha, dan apa yang dia usahakan, apa yang dia harapkan tercapai. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi ternyata dia berusaha dan seterusnya hasilnya tidak sesuai dengan yang dia usahakan. Kebanyakan kita ini menyesal. Kenapa? Coba bla bla bla, semuanya begitu. Padahal Nabi mengajarkan satu istilah. Dalam kondisi begini kita mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Tetap memuji Allah. Karena kita tidak tahu, kita tidak sampai apa yang kita tuju ini tidak tercapai. Kita tidak tahu ada kebaikan di sana. Maka tetap Nabi memberikan susunan kata dalam ucapan doanya, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, dalam kondisi apapun tetap memuji Allah. Karena kita tidak tahu kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan ini tidak ada kecuali hanya pada orang mukmin. Summa fassala ar-rasul, kemudian Nabi merinci keistimewaan ini, yaitu beliau mengatakan in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan kebaikan, kenikmatan, dia bersyukur dan itu baik untuknya. Dan jika ditimpa keburukan, dia bersabar dan itu baik untuknya. Hadhihi halul mu'min, ini adalah kondisi orang mukmin. Wa kullu insan fa innahu fi qada'illah wa qadarihi baina amrayn. Sesungguhnya keputusan Allah, takdir Allah kepada hambanya itu tidak lepas dari dua hal. Nikmat, kelebihan, harta atau kekurangan. Kesehatan atau sakit. Bisnis lancar atau bisnisnya macet. Sehat, sakit. Harta banyak, harta kurang. Ini tidak lepas dari kondisi seperti ini. Wan nas bi hadhihi al-isabah yanqasim ila qismain. Dalam pembagian ini orang terbagi dua. Mukmin wa ghairu mukmin. Dalam takdir Allah ini, berkenan dengan ini, langsung dibagi dua. Beriman atau tidak beriman. Maka al-mu'min ala kulli hali ma qaddara Allahu lahu fahuwa khairan lahu fahuwa khairan lahu.
kondisi orang mukmin terhadap apa yang menjadi takdir Allah untuknya, maka akan menjadi baik bagi orang mukmin. Selalu ini baik. Sampai kita sering mendengar apa? Ternyata tertimpa keburukan. Maka orang mukmin tidak boleh mengatakan coba saya tidak ikut cara itu, coba saya tadi begini, coba saya tadi begitu. Itu Nabi melarang. Kata Nabi, fa in asabatka syai', jika kalian tertimpa sesuatu dari keburukan, kata Nabi, fala taqul law anni fa'altu kadza. Jika aku berbuat ini, pasti nanti hasilnya begini. Coba saya tadi begini, itu penyesalan semua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul qaddarallah wa ma sya'allahu fa'al. Tapi ucapkanlah qaddarallah. Kita sering mendengar ini. Ada boleh kalimat menggunakan kalimat qaddarallah atau boleh menggunakan kalimat qadarullah. Kalau qaddarallah ini sudah Allah putuskan, sudah Allah tentukan takdirnya. Atau qadarullah ini keputusan Allah sudah. Ini takdir Allah. Tidak bisa dirubah, sudah menimpa kita. Fa inna law taftahu amal syaitan. Sesungguhnya kalimat coba, andaikan, itu adalah membuka pintu syaitan. Ini akan mengurangi kesabaran kita dan ini akan membuat kita jauh dari Allah. Kita hanya main akal terus, matematika terus. Padahal Nabi mengajarkan kita apa? Berdoa, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami, Engkau bebankan kami dalam mengurusi urusanku ini tanpa ikut sertamu ya Allah. Jangan Kau biarkan kami ngurus urusan kami sendiri tanpa bantuanmu ya Allah. Walaupun hanya sekedip saja, jangan. Artinya kita mohon semua ini dibantu oleh Allah. Bangun, bismillah. Setelah berdiri, alhamdulillah. Terus kita ini mengaitkan semuanya kepada Allah. Kata Nabi, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan Kau biarkan kami ngurus semuanya urusan kami tanpa bantuanmu ya Allah. Semuanya ini Allah membantu kita. Makan, subhanallah, maaf, mulut kita ini tidak ada matanya. Kita makan, subhanallah, tahu ada duri, ada tulang. Tidak sampai kita telan itu tulang. Tidak sampai kita, subhanallah, begitu kena tulang, pas gigi ini lambat, tidak menekan dengan tekanan yang keras. Tidak ada mata ini mulut. Subhanallah, siapa yang menggerakkan semua? Allah semua yang ngatur. Ini urusan baru mengunyah. Kita ngambil makanan dengan tangan aja, tidak ada tangan, tidak ada mata tangan kita. Tahu ada duri, dibersihkan. Subhanallah. Setelah kita masukkan mulut, berapa kali kita kunyah? Tidak pernah menghitung. Mana yang jadi racun, mana yang jadi darah, yang jadi daging. Pernah kita ikut campur misah itu? Tidak ada. Mulai menanam tanaman. Menanam apa? Beras, padi, jagung. Petani itu hanya mencangkul, memberikan obat, kemudian memberikan siraman tanah. Setelah itu tawakal kepada Allah. Siapa yang bertanggung jawab menumbuhkan ini? Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh cabai. Warnanya bagaimana bisa berubah warna? Mulai hijau, kemudian berubah ke kuning sampai menjadi merah. Pernah kita berpikir? Tidak pernah. Yang penting panen, caranya pakai obat ini. Lupa Allah yang berbuat semuanya. Lupa kita. Oh, ini hasil saya pakai obat ini. Lupa itu Allah semua yang memudahkan. Mangga, satu pohon, rasanya tidak ada yang sama. Yang ini semuanya manis, ini manis ada kecutnya. Satu pohon, hasilnya berbeda-beda.
Maka ini semuanya Allah yang ngatur semuanya. Subhanallah, Allah yang ngatur semua. Tidak usah jauh-jauh, setiap hari kita tidur. Bagaimana kondisi tidur kita? Tidak tahu, ada yang tidur buka mulut lah. Posisi tidurnya bagaimana? Subhanallah, Allah jaga. Tidak ada nyamuk yang masuk. Lalat itu hanya di samping saja, tidak sampai masuk. Semut juga tidak datang. Padahal kalau sudah manusia ini meninggal, semutnya cepat datang. Iya, betul. Orang meninggal ini, mayit ini sebentar saja ditinggalkan, semut datang. Tapi ketika hidup, tidur dalam kondisi tidur seperti orang mati, tetap Allah lindungi, Allah jaga. Ini dalam hal-hal yang tidak menjadi tidak menjadi kemampuan kita untuk menjaga diri kita sendiri. Maka semua ini harus kita serahkan sama Allah. Nabi mengajarkan, ya Allah, jangan kau biarkan aku ngurus urusanku ini sendiri tanpa bantuanmu. Kita bersin, kita yang ngatur supaya mata kita nutup, enggak, spontan, pasti menutup. Karena kalau kita paksa membuka ini, merusak syaraf semua yang ada di mata. Begitu melihat sedikit sinar matahari, spontan kita bersin, mengeluarkan virus. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Yang mendengar menjawab yarhamukallah. Yang bersin lagi menjawab yahdikumullah yasribalakum. Masya Allah, Islam. Sekali bersin, 2 kali, 3 kali, 4 kali, selebihnya tidak usah dijawab yarhamukallah, berarti kamu kena flu. Iya. Jadi aturannya kalau sudah 4 kali, 5 kali bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, yang mendengar tidak wajib lagi mengatakan yarhamukallah. Sudah selesai. Kenapa? Berarti orang ini benar-benar terkena influenza. Allah yashfi. Allah begitu ya. Subhanallah, semua diatur, semuanya diatur. Maka orang mukmin dia akan selalu bersyukur kepada Allah dan menerima takdir yang Allah tetapkan untuknya. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah. In asabathu dharra, jika ditimpa keburukan, sabar ala aqdarillah, dia bersabar atas takdir Allah. Wantawara al-farj minallah, dan dia menunggu jalan keluar dari Allah. Dalam kondisi kesulitan dia tetap pasrah tawakal, menyerahkan urusan kepada Allah dengan dia berdoa. Allah nanti yang menyelesaikan. Allah yang menyelesaikan. Orang yang punya banyak hutang. Nabi SAW begitu cinta kepada umatnya, yang punya banyak hutang dan dia ada niat dan berusaha untuk menyelesaikan hutangnya, pasti hutangnya akan terselesaikan. Bagaimana kalau dia meninggal dalam kondisi dia masih punya hutang? Nabi mengatakan, aku yang akan membayar hutang umatku. Ini jaminan dari Nabi. Tapi bagi siapa? Bagi orang-orang yang benar-benar terpaksa dia hutang, kemudian hutang dia tidak bisa membayar, berusaha ada niat, cari, tidak bisa menyelesaikan hutangnya, dia datang, maaf, janji saya tanggal sekian tapi masih belum. Dia terus mencari sampai dia meninggal. Maka Nabi bertanggung jawab untuk menyelesaikan hutang umat ini tadi. Luar biasa. Luar biasa. Sampai Allah memberikan jalan keluar. Wahtasabal ajr 'ala Allah, dan dia mengharapkan pahala dari Allah dari musibah yang menimpa kepadanya. Orang yang terkena musibah ini mendapat pahala apa tidak dari Allah? Tidak, kecuali dia bersabar atas musibahnya. Kalau dia mendapat ujian dan dia tidak bersabar, maka akan menjadi 2 kali lipat sengsaranya. Nanti akan dihitung lagi. Maka orang yang mendapatkan ujian, terkena musibah, dengan musibah ini dia tidak mendapatkan pahala apa-apa dari Allah kecuali dia bersabar. Maka dengan sabarnya ini dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Fakana khairan lahu faqala fanala bihadza al-ajra sabirin.
maka dengan ini dia mendapatkan pahalanya orang yang sabar. Bagaimana pahala orang sabar? Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan pahalanya oleh Allah dengan pahala tanpa hitungan. Karena apa? Karena berat. Kita sampaikan yang lalu, as-sabru dia, sabar itu cahaya. Tapi cahaya ini memiliki panas, sehingga orang yang terkena musibah dia bersabar, dalam hatinya itu ada gejolak panas, pegel, mangkel sama kondisi yang dia alami. Dia harus menahan kondisinya dan dia harus menahan amarahnya karena dia terkena musibah, terkena bala, terkena hal yang tidak baik untuknya. Wa in asabathu sarra min ni'matin diniyah, dan jika dia mendapatkan kebahagiaan baik itu dari nikmat agama atau nikmat dunia. Nikmat agama itu seperti ilmu syariat atau seperti amal saleh, maka ini adalah kebahagiaan dari sisi nikmat agama. Wa ni'mat dunyawiyah, dan kenikmatan dunia seperti al-mal, harta, al-banin, anak-anak, wal ahl, keluarga, suami atau istri. Syakarallah, maka dia bersyukur kepada Allah. Bersyukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tidak. Tapi dengan nikmat ini dia gunakan untuk taat kepada Allah. Jadi dia diberikan harta, dia bersyukur dan dia taat kepada Allah. Dengan hartanya dia infakkan di jalan Allah. Fayashkurullah fayakunu khairan lahu, dan dia bersyukur kepada Allah, maka ini adalah baik untuknya. Wa yakunu alaihi ni'matan, maka dia akan ditimpai dua nikmat lagi, nikmat agama dan nikmat dunia. Nikmat dunia dengan kebahagiaan dan nikmat agama dengan bersyukur. Hadhihi halul mu'min. Jadi orang mukmin itu kalau mendapatkan nikmat, yang pertama dia bahagia dengan agamanya, dengan dunianya, dan dengan agamanya dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir, maka dia tidak akan pernah menganggap yang dia dapat itu kebaikan. Semuanya buruk bagi orang kafir. Kalau terjadi keburukan kepadanya, dia tidak akan sabar, bahkan dia akan mengatakan celaka. Itu untuk dirinya sendiri, bangkrut. Ya, itu orang kafir, dan dia menyalahkan masa, zaman. Ini zaman susah. Ini ucapan siapa? Ini ucapan orang kafir. Zaman susah ini. Ini bukan ucapan orang mukmin. Jadi di awal tadi disebutkan manusia terbagi dua, mukmin dan ghairu mukmin. Maka ghairu mukmin ini dia akan mencela zaman, mencela masa, mencela periode ini. Berat dan seterusnya, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu sarra lam yashkurillah, maka orang yang tidak beriman kepada Allah, dia diberi kebaikan, diberi kesehatan, diberi kekayaan, dia tidak akan bersyukur kepada Allah, dan kebahagiaan, kekayaan ini akan menjadi hukuman baginya kelak di akhirat. Jadi orang kafir itu diberikan kecukupan di dunia. Semuanya diberikan oleh Allah. Man kana yuridu dunya nuwaffi ilaihi a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Jadi orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, Allah berikan, semuanya diberikan. Mukminnya, kafirnya diberi. Allah memberikan dunia ila man yuhib wa ila man la yuhib. Urusan dunia Allah berikan kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Urusan dunia Allah berikan. Orang kafir diberi.
Dunia diberi, bisnis diberi jalan lancar. Usahanya lancar, anak-anaknya bagus, semua dunianya sukses semuanya. Artinya dari kebaikan dia kepada manusia pun diberikan ganjaran oleh Allah. Di dunia, tenar dokter fulan, punya anak dokter juga. Dipuji di hadapan manusia, selesai lengkap. Di akhirat tidak dapat apa-apa. Sudah dibayar sama Allah. Tapi orang mukmin dunia dapat, akhirat dapat. Pada siapa yang beriman kepada Allah, laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, apa jawaban dari Allah? Kami akan memberikan baginya kehidupan yang baik. Kehidupan baik itu apa? Kehidupan baik itu serba cukup, tidak merasa kurang. Kehidupan baik itu apa? Kehidupan baik itu Allah berikan suami yang baik, Allah berikan istri yang baik, Allah berikan anak-anak yang baik, Allah arahkan anak-anaknya ini menjadi anak-anak salihin. Sekolah dengan mudah mereka dapatkan. Hitungan matematika mungkin tidak masuk ini anak, tapi karena nasibnya baik, karena dia beriman kepada Allah, dia beramal soleh, Allah katakan kami akan berikan kehidupan yang layak di dunia baginya. Dan di akhirat Allah berikan surga untuknya. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis ini ada perintah untuk sabar. Dan sabar itu adalah termasuk dari ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini juga disebutkan bahwasanya al-hasu 'ala syukri 'inda sarra, perintah untuk bersyukur dalam kondisi kesenangan. Dalam kondisi dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus bersyukur. Allah katakan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur pasti aku tambah nikmatku atas kalian. Wala in kafartum, tapi kalau kalian kufur nikmat, ketahuilah sesungguhnya siksaku ini sangat amat pedih. Wa idza waffaqa Allah al-'abda li syukrihi fa hadza ni'mah. Dan jika Allah menjadikan seorang hamba itu dengan mendapatkan nikmat dan dia bersyukur atas nikmatnya, fahadhihi ni'mah tahtaju ila syukriha marratan tsaniyah. Jadi ini kalau orang mendapatkan nikmat, maka dia harus bersyukur kepada Allah. Dengan syukurnya ini tadi, dia akan mendapatkan lagi nikmat yang kedua. Dengan bersyukur lagi, Allah akan memberikan nikmat yang ketiga. Terus wahakadha, dan demikian seterusnya. Li'anna syukra qalla man yaqumu bihi. Karena syukur itu sedikit orang yang bisa mengerjakannya. Syukur itu kadang kita ini diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang mendapatkan nikmat itu seringkali lupa kepada Allah. Seringkali lupa, sehingga Nabi mengatakan ta'arraf rabbaka fir rakha. Kenali Tuhanmu dalam kondisi Anda ini sehat. Dalam kondisi Anda ini bahagia. Dalam kondisi Anda ini bergelimangan harta. Dalam kondisi Anda ini dalam nikmat yang luar biasa. Ingat kepada Tuhan. Ya'rifka fi syiddah. Nanti dalam kondisi Anda yang susah, Allah akan mengetahuimu, mengenalmu, dan Allah membantumu. Jadi supaya mendapatkan bantuan ketika kita dalam kesulitan, maka ingat ketika kita dalam kondisi senang, jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah. Jangan lupa untuk mengucapkan alhamdulillah. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan benar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dan juga disebutkan di sini, fa innallaha idza waffaqaka lisyukri, dan jika Allah membuatmu
bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, fahadhi ni'mat tahtaj ila syukrin jadid. Maka nikmat ini butuh lagi syukur yang baru lagi. Fa in syakarta, dan kalau kau bersyukur terhadap satu nikmat, fahiya ni'matun, maka ini adalah nikmat lagi yang membutuhkan syukur lagi. Terus kita ini disuruh untuk bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnana fil haqiqah, akan tapi kami ini pada hakikatnya banyak lalai min hadza, dari melakukan atau bersyukur kepada Allah. Nas'alullah an yuqidha qulubana wa qulubakum, dan kita mohon kepada Allah agar Allah menghidupkan kembali hati kita yang mati, hati kita yang lalai, dan kita mohon kepada Allah agar Allah memperbaiki segala amal kita semua. Ini selalu kita memohon kepada Allah bimbingan, selalu mohon kepada Allah agar Allah menghidupkan hati kita ini yang mati, hati kita yang lalai. Baru mendapatkan nikmat sedikit kita sudah lupa kepada Allah. Tapi nanti ketika nikmat ini dicabut, kita mengatakan Allah tidak adil, Allah ini memberikan sana, padahal sana itu ahli maksiat. Katanya kalau beriman itu dapat, dan seterusnya. Terus Allah salahkan semua ini. Allah disalahkan oleh makhluknya. Jadi makhluknya ini luar biasa, diberi, dia tidak berterima kasih, diambil pemberiannya, dia mencaci maki. Ini kebiasaan manusia. Maka Allah katakan dalam surat Yasin, apakah manusia tidak memperhatikan bahwasanya kami menciptakan dia dari apa? Min nutfah, dari sperma. Begitu sudah Allah ciptakan dalam bentuk manusia, fa idza huwa khasimun mubin. Kemudian dia ini menjadi apa? Pembangkang, penentang Allah yang nyata. Padahal mulai dalam rahim ibu sudah diberi rizki. Bagaimana Allah ngatur rizkinya? Bagaimana bayi makan di dalam rahim? Janin ini bagaimana mendapatkan rizki dari Allah? Melalui apa? Melalui ari-ari, plasenta. Begitu sudah lahir, sebelum lahir dari seorang wanita ini tidak akan mengeluarkan air susu. Begitu bayinya lahir, rezekinya sudah ada. Langsung, spontan. Lahir, dipotong ari-arinya, sudah tidak digunakan untuk makan lagi. Jadi ini bukan kembarannya bayi lahir. Jadi ari-ari ini apa fungsinya? Apa plasenta ini apa? Untuk memberikan makanan kepada bayi. Karena bayi tidak bisa, dalam rahim itu tidak bisa apa-apa kecuali makanannya masuk melalui pusar. Subhanallah, bagaimana makanan masuk lewat sini sampai bayi ini berbentuk menjadi manusia. Kata Allah, summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian mulai proses dari daging, kemudian dari daging menjadi tulang, dari tulang kami bungkus menjadi dengan daging lagi, kemudian kami buat bentuk yang lain, yaitu sudah berbentuk manusia. Kemudian kata Allah, summa ansha'nahu khalqan akhar. Sampai ayat itu Umar bin Khattab mengatakan tabarakallah ahsanul khaliqin. Jadi setelah turun wahyu kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril kembali ke langit. Cepat sekali malaikat Jibril kembali ke langit. Kemudian Umar mengatakan tabarakallah ahsanul khaliqin. Allah merintahkan malaikat Jibril turun kembali kepada Nabi, wahai Muhammad, kurang fa. Fatabarakallah ahsanul khaliqin. Cepat itu malaikat. Nah, begitu lahir sudah tidak butuh lagi. Ini hari-hari sudah tidak dibutuhkan. Jadi ini bukan kembaran bayi. Kalau kembaran bayi tidak bentuknya seperti itu. Jadi supaya kita tidak salah. Kemudian setelah itu bayi yang lahir ini secara spontan Allah berikan rezekinya. Tidak pakai diajari begini cara minum ASI. Diletakkan di dada ibunya, dia mencari sendiri. Subhanallah. Dan sekarang diterapkan di kedokteran, di bidan, begitu bayi selesai lahir langsung ditempelkan ke dada ibunya. Subhanallah, dia mencari rezekinya. Mencari rezekinya langsung. Ketemu. Subhanallah, ASI sudah keluar. Kalau di musim dingin, ASI ini hangat untuk bayi.
Kalau di musim panas, ASI ini dingin untuk bayi. Tidak ada sariawan. Sakit mata, diberikan air ASI, sembuh. Oh, luar biasa. Luar biasa Allah mengatur semuanya ini. Luar biasa. Jadi semua sudah Allah atur sedemikian rupa, begitu sudah menjadi manusia dan sudah mukallaf, tiba-tiba dia mulai membangkang kepada Allah. Disuruh bersyukur tidak mau. Disuruh ini tidak, itu cara kuno. Diserangkan di Al-Quran, tidak, Al-Quran itu tidak sesuai dengan zaman kita. Undang-undang kita ya ini, itu undang-undang Arab. Tidak cocok diterapkan di sini. Jilbab itu bukan kebiasaan, bukan dari Islam, itu tradisi di sana. Subhanallah, luar biasa, semua ini ditantang. Ini ditantang semua oleh manusianya. Padahal dulunya rizkinya ditanggung semua. Dia sakit, siapa yang menyembuhkan? Allah katakan, "Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin." Dan dialah Allah yang memberikan aku makan dan yang memberikan aku minum. Terus apa lagi? Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dan dia Allah yang menghidupkan aku, mematikan aku dan kemudian menghidupkan aku lagi. Dan dialah Allah jika aku sakit, wa huwa yashfin. Dia Allah yang menyembuhkan. Jadi bukan dokter top yang menyembuhkan. Dokter jantung, Allah beri ujian, sakitnya sakit jantung, pasang ring, ini dokternya. Dokter ahli jantung dikasih penyakit jantung. Supaya apa? Supaya manusia tidak sombong. Jadi Allah memberikan, subhanallah, sesehat apapun, sekuat apapun, urat bermasalah, tidak bisa nopang badan. Ada satu urat kecepit. Ayo, begitu menantang Allah. Allah memberikan rezeki semuanya. Dan Allah memberikan rezeki ini tidak butuh untuk ucapan manusia. Allah memberikan segalanya kepada manusia. Mulai hewannya Allah berikan kepada manusia. Onta yang sedemikian kuatnya bisa diatur oleh anak kecil, diarahkan dengan istilah apa? Anakha, itu dengan suara bagaimana onta bisa duduk, dengan suara bagaimana onta berdiri. Cukup dengan itu. Allah menundukkan onta yang punya kekuatan sedemikian rupa. Kuda yang sedemikian rupa kuatnya bisa diatur. Lautan yang ombaknya keras, Allah tundukkan, Allah buat tenang. Untuk siapa? Untuk manusia semua. Tapi sedikit dari manusia yang bersyukur kepada Allah, dan kita mohon agar kita termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Dengan banyak bersyukur kepada Allah, kita mengharap Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing dan menghidupkan hati kita agar tidak lalai dan tidak lupa terhadap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana asrif 'anna as-su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata al-muslimin. Allahumma aslih nisa' al-muslimin. Allahumma aslih syabab al-muslimin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته